warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alini Amelia Putri, NIM 060407230062. Di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi dan AI bagi siswa MI dan SD. Di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Arab Kitoba berbasis aplikasi AI dan teknologi. Yang pertama ada definisi H5P. H5P atau HTML5 PKG adalah sebuah platform sumber terbuka yang memungkinkan kita untuk membuat konten interaktif yang menarik dan mudah digunakan. Dengan H5P kita bisa membuat berbagai jenis materi pembelajaran seperti kuis, video interaktif, presentasi, dan permainan edukatif. Alat ini dirancang agar siapapun, bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis, bisa membuat konten yang menarik dan responsif. Ada pengenalan H5P dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran Kitoba, H5P bisa menjadi alat yang sangat berguna. Berikut adalah beberapa cara H5P dapat digunakan dalam pembelajaran Kitoba. Yang pertama ada manfaat H5P dalam pembelajaran Kitoba. 1. Belajar sambil bermain. Dengan H5P kita bisa belajar menulis sambil bermain. Misalnya, kita bisa membuat kuis tentang cara menulis dan membuat kalimat yang baik. Jadi kita tidak hanya duduk dan mendengarkan, tetapi juga aktif berpartisipasi. Yang kedua, interaktif dan menarik. H5P membuat pembelajaran jadi lebih menarik. Kita bisa melihat video yang ada pertanyaannya, atau kita bisa mengeklik gambar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ini membuat kita lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, ada umpan balik langsung. Ketika kita mengerjakan kuis atau tugas di H5P, kita bisa langsung tahu apakah jawaban kita benar atau salah. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan kita dengan cepat melalui H5P. Yang keempat, bisa diakses di mana saja. H5P ini bisa diakses melalui komputer, tablet, atau smartphone. Jika kita bisa belajar di rumah, di sekolah, atau di mana saja yang kita mau. Ada contoh pengguna H5P dalam belajar menulis. Yang pertama ada kuis menulis. Kita bisa membuat kuis yang menanyakan tentang cara menulis huruf yang benar atau membuat kalimat yang benar. Misalnya, mana yang benar? Saya suka bermain atau saya suka bermain. Ini bisa membantu kita belajar tata bahasa dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, video interaktif. Kita bisa menonton video tentang cara menulis cerita. Di tengah video ada pertanyaan yang harus kita jawab. Ini membantu kita memahami cara menulis cerita dengan baik. Yang ketiga, ada permainan menulis. Kita bisa membuat permainan di mana kita harus menyusun kalimat dari kata-kata yang sudah disediakan. Ini bisa melatih kita untuk berpikir cepat dan kreatif dalam menulis. Yang terakhir, ada keunggulan aplikasi H5P. Yang pertama, keunggulannya belajar sambil bermain. H5P membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Anak-anak bisa belajar sambil bermain, kuis, atau permainan interaktif. Ini membuat mereka tidak merasa bosan dan lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, interaktif dan menarik. Dengan H5P, anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan materi yang diajarkan. Misalnya, mereka bisa mengeklik gambar atau menjawab pertanyaan di video. Ini membuat mereka lebih mudah untuk memahami cara menulis yang baik. Yang ketiga, ada umpan balik langsung. Ketika anak-anak mengerjakan kuis atau tugas di H5P, mereka bisa langsung tahu apakah jawaban mereka benar atau salah. Ini sangat membantu mereka dalam belajar dari kesalahan mereka dengan cepat. Keempat, ada variasi konten. H5P memungkinkan guru untuk membuat berbagai jenis konten seperti kuis, video interaktif,
dan permainan. Dengan banyak pilihan ini, anak-anak tidak akan merasa jenuh dan bisa belajar dengan cara yang berbeda-beda. Yang kelima, meningkatkan kreativitas siswa. H5P bisa mendorong anak-anak untuk lebih interaktif, kreatif dalam menulis. Misalnya, mereka bisa membuat cerita atau kalimat dengan cara yang unik dan menarik. Ini membantu mereka mengembangkan imajinasi mereka dan kemampuan menulis. Yang keenam, akses mudah. H5P bisa diakses di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau HP. Jadi, anak-anak bisa belajar di mana saja, bisa di rumah maupun di sekolah. Ini sangat praktis banget aplikasi H5P ini. 7. Mendukung pembelajaran mandiri. Dengan H5P, anak-anak bisa belajar sendiri di rumah. Mereka bisa mengulang materi yang belum mereka pahami tanpa harus menunggu guru menjelaskan. Ini membantu mereka belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua ada pengembangan media pembelajaran Kitoba berbasis Quillboard AI. Ada definisi Quillboard AI. Quillboard AI adalah aplikasi yang membantu siswa dalam menulis dengan lebih baik. Siswa bisa mendapatkan saran untuk menyusun kalimat yang lebih baik sehingga mereka dapat belajar cara menulis dengan lebih efektif dan meningkatkan keterampilan dalam bahasa mereka. Aplikasi ini mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Quillboard AI juga memiliki beberapa fitur menarik yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan atau pembelajaran Kitoba. Ada manfaat Quillboard AI dalam pengembangan media pembelajaran interaktif Kitoba. Yang pertama, peningkatan kualitas tulisan. Quillboard AI dapat membantu siswa dalam memperbaiki tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat sehingga tulisan mereka menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, meningkatkan sikap positif. Penggunaan aplikasi Quillboard AI ini berpotensi meningkatkan sikap positif siswa terhadap menulis dalam bahasa asing, membuat mereka lebih termotivasi untuk berlatih menulis. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Siswa dapat menggunakan Quillboard AI secara mandiri untuk mengedit dan merevisi tulisan mereka yang mendukung pembelajaran yang lebih otonom atau memperbaiki dan meningkatkan tulisan mereka sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan dan mengembangkan keterampilan menulis mereka. Di sini ada kelebihan Quillboard AI. Yang pertama, membantu siswa memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Jadi tulisan yang awalnya kurang baik bisa jadi lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, membantu siswa belajar kosakata baru dan cara menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat. Yang ketiga, siswa bisa mendapatkan umpan balik langsung setelah mereka menulis. Ini membuat mereka bisa segera tahu apa yang perlu diperbaiki tanpa harus menunggu guru memberikan penilaian dalam menulisnya. Yang keempat, siswa bisa menggunakan Quillboard kapan saja dan di mana saja. Ini memberikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang mereka inginkan. Yang kelima, siswa bisa merasa lebih percaya diri di saat menulis karena mereka tahu ada alat yang bisa membantu mereka memperbaiki tulisannya sendiri. Yang terakhir ada kekurangan Quillboard AI. Yang pertama, siswa memungkinkan menjadi terlalu bergantung pada Quillboard dan tidak berusaha untuk belajar memperbaiki tulisan mereka sendiri. Ini bisa menghambat perkembangan keterampilan menulis mereka. Yang kedua, meskipun Quillboard sangat membantu, terkadang saran yang diberikan tidak selalu tepat atau sesuai dengan konteks yang mereka tulis. Yang ketiga, jika siswa hanya mengandalkan Quillboard AI untuk memperbaiki tulisan, mereka mungkin tidak benar-benar memahami kesalahan yang mereka buat. Ini bisa menghalangi mereka untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yang keempat, meskipun ada versi gratis,
Beberapa fitur terbaik Quillbot AI mungkin hanya tersedia di versi berbayar. Ini bisa menjadi kendala bagi siswa yang tidak mampu untuk membayar. Yang terakhir, Quillbot AI mungkin tidak bisa menangkap nuansa atau gaya penulisan mereka tertentu yang diinginkan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.